Riwayat hidup Marie de la Passion, pendiri Tarekat Fransiskan Misionaris Maria, tahun 1839 sampai 1904. Marie de la Passion dibeatifikasi oleh Paus Yohanes Paulus II di alun-alun Santo Petrus, Roma, pada tanggal 20 Oktober 2002. Pada hari misi sedunia. Marie de la Passion membiarkan dirinya dibentuk oleh Tuhan. Pada inti panggilan sebagai misionaris, ia meletakkan doa dan ekaristi, menggabungkan panggilan kontemplatif dan aktif, penuh semangat dan berani. Dia memberikan dirinya dengan naluri dan kesiapan yang kuat untuk misi universal gereja. Dikutip dari homili Bapak Suci. Pada abad ke-19, di Eropa banyak terjadi perubahan yang sangat besar. Dengan sedikit variasi saja, akan mengubah untuk selamanya beberapa kondisi dan cara hidup yang sudah diikuti sejak berabad-abad sebelumnya. Revolusi akan membangkitkan rakyat, dan monarki akan goyah. Negara-negara dibentuk, gereja Katolik dipertanyakan, dan dikepung seperti benteng. Pada tahun 1860, negara kepausan jatuh, dan menjadi akhir dari periode ini. Di tengah badai ini, gereja mencari identitas dasarnya. Dan pada saat itulah, seorang wanita menerima panggilan kasih dalam hatinya. Tanpa meragukan hal itu, ia menjawab, "Inilah aku." Dengan begitu, dimulailah sebuah petualangan yang akan membawanya bersama dengan ribuan putri-putrinya sepanjang jalannya di dunia. Misinya membentuk sebagian dari hidupnya dan mempersembahkan hidupnya ini seperti Kristus dan juga menarik orang lain kepada ekaristi. Seluruh dunia adalah rumahnya, seperti juga kebesaran Tuhan. Britania, Prancis pada awal abad ke-19. Keluarga Chapotin dan Galbaud du Fort tinggal di sebuah kota bernama Nantes. Keduanya memiliki tanah di Hindia Barat, dan melalui berbagai pernikahan, darah Spanyol mengalir dalam diri mereka. Revolusi memaksa mereka untuk mengungsi. Dan karena itu, pada tahun 1799, Charles de Chapotin lahir di Kuba. Setelah belajar di Amerika Serikat, dia kembali ke Perancis untuk memenuhi syarat menjadi seorang insinyur di Paris. Di Nantes, pada tahun 1827, dia menikah dengan Sophie Galbaud du Fort. Pasangan muda ini tinggal dengan kakak dari Sophie, Alphonse Galbaud du Fort, dan istrinya. Terkadang di Nantes atau di Château du Fort yang terletak beberapa kilometer dari kota. Pada tanggal 21 Mei 1839, pada hari Selasa Pentakosta, rumah Charles de Chapotin dan Sophie Galbaud du Fort dipenuhi dengan kebahagiaan. Seorang anak perempuan lahir, Helen Marie Philippine, yang dibaptis pada hari berikutnya di Gereja Saint Clement, Nantes. Mereka adalah sebuah keluarga besar. Helen, 4 saudara laki-laki dan perempuannya, 6 sepupunya, orang tuanya,
paman dan bibinya, Tuan dan Nyonya Galbo Dufort. Beberapa tahun kemudian, Helen menjadi pusat perhatian dari keluarga itu. Anak perempuan kecil ini sangat berbakat, keras kepala, tidak dapat diatur, berjiwa pemimpin, dan digetarkan oleh pembicaraan yang ia dengar di sekitarnya. Sifatnya yang berapi-api butuh pengawasan. Jika dia dihukum karena kenakalannya dengan dilarang membaca buku, dia akan menulis sebuah cerita dan berjalan keliling rumah dengan karangan yang dikepit pada tangannya. Mereka telah melarang saya untuk membaca buku, tetapi mereka tidak melarang saya untuk menulisnya. Dan karanganku, seperti yang satu ini, jauh lebih baik. Suatu hari, dia memecahkan setumpuk piring, dan ibunya yang waktu itu marah menghukumnya. Karena khawatir dan menduga bahwa ibunya terlalu lekat dengan materi atau terlalu materialistis, dia diam-diam meninggalkan tabungannya untuk ibunya dengan sebuah catatan kecil berbunyi, "Ini untuk membayar piring-piring itu." Mama dari Helen memperhatikan pembinaan rohani putri-putrinya. Ia melakukannya dengan iman yang besar, tetapi seturut dengan pemikiran pada waktu itu. Tuhan yang diajarkannya waktu itu pada Helen adalah Tuhan yang menghukum. Dan itu membuat Helen takut. Doa-doa verbal membuatnya sangat bosan. Sampai suatu hari, hatinya terbuka kepada kasih terhadap Tuhan. Dia memiliki sebuah boneka yang sering ia mainkan. Tetapi tiba-tiba terpikir olehnya bahwa ia terlalu dipengaruhi oleh benda tak bernyawa ini, sebuah mainan yang tidak mencintainya. Maka ia meninggalkannya. Pada waktu itu, dia mengerti bahwa kebahagiaan sejati adalah mencintai dan dicintai. Cinta, kekekalan adalah hal-hal umum yang menarik minat Helen. Demikian juga untuk orang miskin. Untuk mendapatkan kupon roti dan membagikannya kepada mereka, dia setuju untuk tidak menyalakan lampu pada malam hari sebelum ia pergi tidur. Itu adalah tawaran yang diajukan kepadanya untuk menolong dia melawan ketakutannya akan kegelapan. Pada suatu kesempatan, ketika sedang bermain, ia berangkat untuk mengemis dan menyamar sebagai pengemis. Ia ditegur oleh paman dan ibunya karena penipuan ini. Maka ia menghibur dirinya dengan membangun sebuah perkumpulan bersama teman-temannya untuk membagi-bagikan pakaian kepada orang miskin.